Kembali lagi ya. Yang semangat dong kayaknya. Sekarang kita membahas film luar Indonesia yang terbaik dan terburuk. Kurang suka searching. Setuju. Sama. Setuju. Sama. Ya. Sebutin lagi apa lagi? Ready Player One juga. Setuju. Nostalgia sekali itu. Ready Player One ya. Oh sama Game Night, orang suka itu. Oh iya. Jadi udah tiga film itu yang Biasanya Batman. udah paling atas lah nilainya. A Quiet Place bagus. Wah, setuju. Karena nonton juga maraton di waktunya sama ya waktu tayangnya. Iya. Kalau misal gue pertama itu pasti searching. Searching. Karena gue nggak nyangka itu sampai jadi keren gitu loh. Jadi lo bakal nanya terus pas nontonnya. Terus yang kedua si Rami Malek. Bohemian Rhapsody. Setuju. Filmnya itu bisa ini ngebawa penonton buat nyanyi bareng. Gue gak nyangka kalau di bioskop tuh mereka pada nyanyi loh. Black Panther aku suka, itu salah satu Marvel yang serius lah ya. Mantap. Wakanda. Anda forever. Ready Player One aku suka juga karena Get this dia man the face. Crazy Asian. Oh, boleh lah. Tapi kalau misalnya yang benar-benar aku suka banget sih sebenarnya Bohemian Rhapsody sih. Terus udah gitu yang terakhir ditonton sih Aquaman. Aku juga suka sih. Aku tahu. Star is Born. Sama kan? Ya aku suka Star is Born, aku suka Ready Player One, sama ini Bad Times at El Royale. Oh iya. Drew Goddard. Hereditary, gue nonton 2 Wah. Setuju. Gokil tuh kan ya. Bentar lagi tahun baru. Yang nggak di bioskop boleh nggak? Yang nggak di bioskop boleh. Apostle. Apostol boleh. Gareth Evans. Apostle. Sama lagi One Cut of the Dead karena One ya, Cut. dia nggak cuma ngasih kita sebuah film tapi ngasih experience. Mantap. Gue nangis. Pengalaman terbaik di bioskop selama 2018 itu nonton Halloween. One Cut of the Dead. Iya. Setuju. Itu kayaknya gue udah lama banget nggak ketawa sepuas itu ya. Ngakak itu udah benar-benar puas sama filmnya dan nggak hanya komedinya dan twist-twistnya lah pokoknya. Tapi ada message tentang apa ya? Kalau bikin film gitu loh, cinta gitu loh. Susahnya bikin film ya. Hereditary itu kalau One Cut of the Dead itu bikin gua ngakak sepanjang film. Kalau Hereditary bikin gua tegak sumpah serapah sepanjang film, anjing bangsat apalah segala macam lah itulah. Halloween sih. Oh iya. Walaupun Oke. agak sedikit kecewa tapi nggak tahu ngedenger musik Iya sih. John Carpenter. Dilebar lagi gitu ya. Iya. Oh, gitu kayak Klasik horor. kayak nostalgic gimana gitu. Aku suka Searching, Ready Setuju. Player One, Setuju. sama Rampage sih. Terus yang The Rock ya? Benar benar. Beneran. Lupa malah Netflix. Oh iya The tahu. Rock. The Rock. The Rock ya. Aku suka Crazy Rich Asian lah ya. Bagi crazy Sama suka searching sih tapi buat aku terlalu terang gitu jadi pulang ke rumah pusing. Ya sih. Kayak mandangin komputer 2 jam gitu ya. Makanya kamu jangan main komputer aja. Tapi filmnya bagus, cuma efeknya pusing gitu jam berapa. Belum naik mode. Iya, terlalu terangin. Paddington 2 gue suka banget. Terus kalau dari segi film superhero tapi bentukannya animasi, menurut gue yang terbaik itu malah better daripada semua film MCU. Itu yang dari Sony, bukan Venom tapi ya, Spider-Man yang itu di Spider-Verse. Karena menurut gue secara bentuk dia sangat mengapresiasi source materialnya dan dia tidak menyia-nyiakan bentukannya sebagai animasi gitu. Mission Impossible Fallout itu, gue bingung itu orang kapan habis bensinnya. Sisanya di Netflix ya kayak Roma gitu, terus ada lagi populernya Pawelkowski sama Shoplifters, sisanya udah. Gue udah disebutin juga sama semua. Iya, udah semua sebenarnya. Tapi gue mau nyebutin yang belum disebutin. Infinity War. Ajar Avengers. Yang akhirnya berani membunuh. Iya, benar. Walaupun sementara. Kenapa suka? Ya karena mungkin akhirnya Marvel ada yang harus mati juga ya. Iya. Nah itu yang gue tunggu sebenarnya dari dulu ya. Drama-drama yang mungkin dilewatkan, Tuli gue suka. Charlize Theron ya. Itu buat yang sudah berumah tangga. Iya. Gue waktu itu syutingnya sama si Cecil. Iya. Si Cecil ya. Iya benar. Si Cecil suka banget filmnya ya. Cecil suka banget. Oh itu tuh nonton tuh si Ani. Shoplifter oke.
Gue suka. Cuman setelah gua nonton Roma, gua lebih suka Roma dari Shoplifter. Sorry. Dan mungkin ini yang kedua, mungkin orang-orang nggak akan menduga, mungkin nggak akan suka. Ini karena emang cuma gua doang kayaknya yang suka Predator. Karena ini tuh guilty pleasure. Seru itu. Lu kan pengen nonton yang aneh ya kan? The Predator yang baru ini sangat bodoh tapi seru sekali actionnya gitu. Karena dia berusaha membangkitkan feel Predator yang dulu gitu. Love Simon kali gue suka banget sih. Boleh. Ngerti ya? Love Simon terus Bohemian sama Lila nggak? Bohemian gue nggak terlalu suka malah sebenarnya. Suka, cuman kalau milih gue lebih milih Love Simon sih. Lu pengen jadi asistennya Freddie Mercury ya? Tahu kan lu? Mungkin ada film Bollywood sih Sanju tentang biografinya Sanjay Dutt, itu sayang banget sih untuk dilewatin, salah satu film Bollywood Itu terbaik. 2018. Iya 2018. Sanju ya. Di rata-rata film Hollywood atau film luar Indonesia banyak ya yang lumayan kita suka ya. Iya. Dan seragam ya Dari irisan ya. Iya, Selera. daripada film Indonesia ya kayaknya memang selayaknya bagus. Iya, Memang layak dibilang bagus. harusnya bagus ya. Nggak terpaksa bilang itu bagus. Iya, gitu. benar. Iya. Sekarang langsung ke film yang mungkin kita tidak suka ya Atau mengecewakan ya. dari luar Indonesia. Apakah? Bukan terburuk ya, mengecewakan. Gua dulu deh. Silakan. Gua paling nggak suka First Man. Mau dibilang Oscar, Tet, Bas tet, segala tet, macam, tet, tet. gua nggak peduli. Gua nggak peduli itu dibilang, oh ini kan Sangat emosional. Menurut gua kayak siapa Ryan Reynolds mati actingnya di situ, terus kayak gua bosan selama nonton. Ih, kayak aduh gila gue pengen pulang susah loh. Pengen pulang banget. Gua udah cukup ngantuk. Gue asli. tiap habis nonton film mau pulang. Rasa saya pengen pulang KRL-nya berendah. Maksudnya menurut gua kayak hebatan Bradley Cooper bikin Star is Born. Iya. Gua megang itu untuk Oscar tahun ini. Sama kayak Denny sih, First Man. Kacau ya? Itu apa ya, sepanjang film tuh gue gak enak aja berubah-ubah posisi duduk, tapi tetap aja gak nyaman nontonnya. Gini ya. Gue nonton sama si Pijo kan, gue sampai gue tuh paling anti untuk buka handphone di bioskop kan, sampai gue mainin handphone sepanjang film. Mungkin aku pengen bahas Venom aja deh. Jadi kayak mungkin Venom menghibur lah, tapi buat aku kayak kurang udah jalan ceritanya loncat-loncat. Terus udah gitu kayak depth-nya kurang aja gitu. Kalau bukan Tom Hardy itu gimana filmnya ya? Iya, jadi itu benar-benar Nyawanya Tom Hardy loh itu sebenarnya. Iya, 90% tuh kalau menurut aku kesuksesan film ini karena cast gitu. Pacific Rim. Iya. Gue nggak lupa ceritanya kayak gimana. Bener. Karena yang pertama tuh memorable gitu kan. Terus yang sama Rising. Iya. Bukan Dead Rise lagi ya. Yang memorable cuma musiknya doang. Coba lagi. Ya itu ya. sama satu lagi Avengers Infinity War. Gue suka ya. Gue suka. Enter. Aing setuju. Vision mati di situ. Ada pro dan kontra banget tapi gitu Ada terus kelamaan jadinya tuh Setuju. gimana ya? Vision mati di situ. Spoiler loh. Dia mati. Ada yang belum nonton ya? Jadi sedih. Lah enggak apa-apa. anak Asia. Yang tidak sesuai ekspektasi Mal 22. Oh ya benar tuh. Kayaknya digemar-gemar Pas aku nonton malah emang nggak berekspektasi apa-apa juga sih sebenarnya. Oh, aku ngarepnya lebih malah. Nah, ya. Berharap lebih jadinya sakit. Kayak si Indra. Ngarep sih. Jangan ngarep lah. Ditambah lagi di tahun yang sama kalau naik kompor aset. Iya. Oh iya, ya kayak jomplang gitu ya. Setuju Iko sih Melton. sama Hollywood, Iko sama Super Indonesia. Apa aja ya? Benar sih paling. Benar. Kamu nonton film horor juga. Nonton benar itu. Setuju sih dengan Gimana gitu. Denan agak kayak kurang nendang sih. Soalnya datang dari franchise yang terkenal ya maksudnya. Dengan Insidious The Last Key itu punya budget tapi pada akhirnya apa ya Menjaga kurang doang ya. kurang bagus gitu, banyak yang dibuat-buat lah gitu. Avengers Infinity War. Waduh, ada yang nih. Hater. Itu tadi kebalikan dari apa ya, kebalikan dari Tuan God of the Dead gitu, berbudget besar tapi ya
gitu-gitu aja gitu filmnya. Every goddamn Marvel movie kayak gitu. Enggak lah, kalau ini nggak enak. Infinity kan agak better ada DC. Walaupun ada yang mati-mati tapi tetap aja. Nggak better Zak dari ini. Paling gitu sih First Man. Nonton itu tuh nggak ada ekspektasi, memang nggak ada ekspektasi, tapi pas nonton juga ya enggak aja, nggak sesuai apa yang obrolan sama orang-orang emosional bla bla itu enggak gitu. Terus yang kedua Venom juga nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Venomnya nggak kelihatan gahar, malah kelihatan kayak peliharaan kucing gitu loh yang lucu gitu. Kayak itu terus. The Position of Hannah Grace karena diajak sama Itu orang. film apaan sih nggak ngerti? Gue juga nggak ngerti nonton film itu kayak ini film apaan sih gitu, nggak jelas banget. Endingnya ya. Sama Infinity Wars. Ini haters semua ini. Realita. Realita itu, fakta itu. Kalau kata Mandra realita. Sombong amat. Kalau aku yang punya ekspektasi lebih tapi ternyata dikecewakan. Mantan. Sama The Nun, terus First Man juga. Kayak sampai terakhir mencoba untuk bertahan nonton, ingin dikasih sesuatu tapi ternyata tidak. Iya. Ryan Gosling nggak ada buka baju juga. Kok pulang lagi? Kurang sih Slenderman karena Ngapain lu nonton? tadinya rated R dan jadi PG-13, biasa film yang kayak gitu pasti jadi bikin kecewa. Terus Fantastic Beasts juga kurang. Oh, iya. Ya, itu waduh. Ya Allah, itu sampai dilupakan. Iya. Tapi mengecewakan tapi biasa aja sih buat Iya. Iya. Jurassic World. Sumpah itu malah aku lupa jalan ceritanya Kan ada di gimana. Indonesia disebut. Cuman karena itu. Cuma karena disebut suka. Gue gak suka dengan Setuju. Demek Wah, Demek. haters biasa Instagram. Karena Raja suka jadi gue gak suka. Jadi pakai gak suka gitu. Pasangan emang kayak gitu, ada yang suka. Itu beneran lu dikira. Gak apa. Kamu gak apa-apa. Udah tahu kan siapa pacar Razak? Dua film The Rock itu si Rampage sama Skyscrapers. Rampage bagus aneh. Rampage itu sebenarnya kalau misalnya kalian tahu pernah main PlayStation, Iya. tapi ding dong. Jauh dari Itu mungkin balik ke ini lah ya. Gue orang yang main Rampage dari dulu, terus pas lihat itu ini apaan ini? Kalau gue yang mungkin sangat kurang puas itu Ant-Man ya sama The Wasp, karena Ant-Man pertama gue suka banget, dan yang kedua mungkin ini film Negeri Serumpun ya. Mohon maaf saya tidak suka Munafik 2 ya. Munafik 2 itu gimana ya, kayak sebuah sebuah dakwah yang dijadikan visual gitu, tapi bukan sebuah film jadinya gitu. Jadi kita nggak bisa menilai itu seperti film, karena kalau film itu nggak kayak gini cara berceritanya gitu. Jadi si Munafik ini terlalu munafik dengan filmmaking gitu ya, karena bikin film harusnya yang dakwah boleh, tapi jangan kayak gini banget gitu, kayak terlalu disuapin kitanya. Sayangnya yang gua heran kenapa film ini bisa laku gitu aja sih di sana. Mungkin atas filter kita yang masuknya yang begini ya. Begini yang sukanya semuanya dijelasin. Iya, betul. Maksudnya semua pesan-pesannya disuapin terus gitu. Gak harus ditangkap maksudnya. Tapi kan pas trailer keluar juga kan dia nggak bawa rekor film pertama gitu. Jadi kayak udah ada jaminan kalau film gue Ya pasti. benar. Jadi Apa? Iya, Maksudnya masih lebih konteksnya masih lebih jelas. enggak, ini mah kayak semrawut banget kalau menurut gua. kayak bukan film aja gitu bagi gua tuh, karena terlalu capek aja gitu. Kurang juga menangis. Lebih dari Rocky Soraya. Ih, beli Rocky Soraya. Kayak Indosiar yang masih isi balik. Jadi scoringnya jalan terus. Jalan aja. Soalnya kan kalau film yang dakwah banyak ya yang bagus ya, kayak film Indonesia ada. Bid'ah cinta. Iya benar. Mamat Cake. Iya, terus Dakwah tuh nggak harus, iya, maksudnya nggak harus, mencari hilal bagus tuh. maksudnya nggak harus tampil full agamis gitu ya, tetap kasual gitu, tapi tetap pesannya nyampe gitu. Di tahun yang sama Malaysia datangin film satu lagi itu Dukun. Nah, itu iya. film 2008. Iya. Baru Menurut rilis gue tuh film tahun 2008 yang kualitasnya
putar sekian tahun kemudian masih jauh lebih bagus daripada film horor Indonesia sekalipun. Mengecewakannya karena ya ini filmnya embel-embelnya horor ya, horor religius. Jadi kan gue pasti ekspektasinya horor dulu lah sebelum lu dikasih dakwah ya. Religiusnya lebih banyak gitu ya. Iya, tapi ini jadi sebaliknya religius horor. Dan ditutup dengan ending yang gue lupa endingnya gimana? Endingnya Semua gempa bumi. berkembang. Ada Oh iya, azab Indosiar ya. Anjir, gue lagi Ini dia inspirasi. Ini kok rating Indonesia tinggi gitu. Wah, masukin aja lah azabnya sekali. Iya benar. Laku di Indonesia. Laku di Indonesia. Terus Pengabdi Setan yang dulu Nah. ada unsur agamanya kan? Ada, jelas itu jelas banget. Tapi maksudnya ya nggak selalu ada gitu. Iya. Cuman niatnya Di bagus. beberapa scene doang kan. Nilai moralnya bagus. Walaupun ada Pak Kiai. Udah selesai semua. Iya. Ya. Sudah film terburuk. Yang Film mengecewakan ya. Mengecewakan jangan Mengecewakan. terburuk kan. Takutnya kita kayak sebelah itu. Oh gitu ya. Aduh. Mengecewakan. 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 Itu mah bilangnya film terjelek cuy. Iya benar. Ini makan bagi kita ya. Oh ini kan kita ada harapan di baliknya. Justru kita ngasih Kan tidak sesuai. ngasih apa ya? Opini ya. Ngasih kopitan sugesti ya. yang Betul, membangun. betul. Nggak asal jeplak dan anonim. Iya, kita ada mukanya ya. Kita ada mukanya semua nih. Nggak asal. Saya sih enggak. Nanti kasih Dan mungkin 2019 bisa lebih baik. Ya. Berwarna kali ya. Semoga harapan kita film Indonesia tahun 2019 nggak cuma jual gimmick ya, tapi memang benar-benar punya kualitas cerita yang baik gitu. Dan film luar pun ya, semoga bukan prequel, sequel, franchise ya. Reboot, Mulai ke Indonesia ya. Spin off. Ribut Spin mulu. off. Spin-off ya, semoga ada Reboot cerita-cerita mulu. orisinil. Semoga film Indonesia benar masuk Oscar ya. Tidak ada berita doang. Iya, tolong lah ya. Oh yang itu yang Bali-Bali itu. Iya itu, tolong lah ya. Sebagai filmmaker, ya ini dia mungkin salah satu faktor kalau film kita Nah, jadi- masih susah-susah ya. Orang-orang itu masih kayak gini ya. Yang mau nge-share berita Iya. juga harusnya punya knowledge lebih tentang Iya. gimana itu film bisa masuk ke Oscar. Kan ada kualifikasinya gitu. Pocong mandi goyang pinggul pun bisa. Kan maksudnya Daftarin bisa. masuk doang kan. Daftarin. Film bagus itu, film bagus. Oh iya. Banyak banget yang mau kita syukurin di tahun ini, termasuk jumlah subscribers Iya. kita makin banyak. Thank you. Terus sesi komennya, bagian di komentar makin interaktif gitu Makin ya. rame ya. Makin ya, terus Diskusinya udah lebih sehat. Lebih Pak. sehat. udah lebih sehat. Udah sedikit yang komen, emang lu bisa gini film? Iya. Nggak ada. Karena begini teman-teman, Udah sedikit. kami nonton film juga ngeluarin duit kami sendiri gitu, dan kita kan sebenarnya ngasih kritik itu untuk ngebangun, bukan menjelek-jelekan filmnya gitu. Jadi ya kita bantu yuk sama-sama bangkitin industri Indonesia gitu, industri film Indonesia. Pokoknya makasih banyak bagi kalian semua yang sudah selalu support kita ya. Dan filmmaker yang bener ya, yang support. Iya, selalu nonton film-film yang menurut kalian akan memberikan dampak positif bagi Indonesia. Dan kasih tahu film-film yang bagus menurut kalian juga ya. Ya, tahun 2018. Betul, siapa tahu ada yang nggak disebutin ya tadi Iya. yang bagus, yang mengecewakan. Sampai ketemu Ya. lagi. Tahun depan. Tahun 2000. Udah tahun depan. Udah ya? Oh iya iya. Ini juga tahun depan. Oh 2020. Salam Sinegri. Sekte. Semoga 2019 kalian juga lebih baik. Sekte anjir. Sekte. Bye. Bye. Happy New Year. Gila kalau lama banget ya tadi ini. Iya anjir 2 jam. Enggak, jam setengah. Gara-gara ngulang 2 kali itu sekarang.